Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD tentang kemampuan interpretasi. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 6 orang dengan anggota yang pertama saya sendiri yaitu Ade Rahyulandari, kemudian ada Debbie Sintia Putri, Eka Sundari, Nita Anggraini, Saputri Wulandari, dan Umi Afifah. Pada topik sebelumnya, kita sudah mempelajari 6 aspek dalam pemahaman UBD. Nah, salah satunya adalah dapat menafsirkan. Seperti yang telah kita pelajari, dapat menafsirkan itu adalah aspek mampu menafsirkan sebuah persoalan, kemudian yang disajikan dalam bentuk konsep seperti gambar, grafik, dan tabel. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang kemampuan interpretasi, yaitu kemampuan dalam memahami ide atau informasi, dan kemudian informasi tersebut diubah ke dalam bentuk grafik, diagram, ataupun gambar. Ada 5 aspek dalam kemampuan interpretasi, yaitu yang pertama bermakna, yang kedua berbagai wawasan, yang ketiga signifikan, yang keempat ilustrasi, dan yang kelima adalah membuat jelas. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang bermakna. Pembelajaran dikatakan bermakna apabila suatu informasi atau ide yang baru dapat dihubungkan secara relevan dengan konsep yang ada pada kognitif anak. Nah, contohnya peserta didik diberikan salah satu contoh alat pengukur panjang yang sering ia lihat, kemudian peserta didik dapat menyebutkan nama alat tersebut serta dapat mencontohkan cara kerjanya, seperti penggaris, meteran, dan lain-lain. Selanjutnya, berbagai wawasan. Berbagai wawasan di sini adalah suatu sudut pandang atau sikap terhadap suatu pemahaman. Seseorang tersebut akan mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang baru dari hasil yang ia amati. Nah, di sini peserta didik tidak dibatasi dalam mengeksplor jawaban sehingga peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Maka mereka dapat berbagi pengetahuan atau pemahaman yang telah mereka peroleh. Selanjutnya, signifikan. Nah, di signifikan ini peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat peserta didik itu benar, relevan, dan memiliki arti penting serta sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Peserta didik di sini mampu menafsirkan suatu konsep yang esensial atau penting karena dapat memberikan sebuah dampak dari suatu persoalan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ilustratif. Ilustratif di sini artinya memperjelas paparan tujuan materi pada sebuah pembelajaran. Ilustratif bersifat menerangkan atau menjelaskan, dengan kata lain penilaian harus dapat menerangkan aspek-aspek yang akan dinilai. Peserta didik mampu menafsirkan atau menggambarkan suatu konsep materi dalam bentuk lain seperti gambar, simbol, analogi, grafik, atau yang lainnya. Nah, yang terakhir di sini adalah membuat jelas. Membuat jelas di sini mempunyai arti membuat makna menjadi lebih jelas. Nah, peserta didik mampu untuk mengamati suatu hal, baik itu gambar, buku, materi, serta mereka mampu mendeskripsikan hal tersebut dengan jelas. Demikian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.